Halo semua calon sound operator hebat. Ketemu lagi bersama saya di sini Jaini Munisehe, dan video hari ini saya mau berbagi buat teman-teman semua untuk calon sound operator atau buat teman-teman yang baru mau terjun di bidang sound system. Jadi ada beberapa tahap yang harus saya infokan ke teman-teman semua. Ini enggak perlu pandangan enggak perlu juga sekolah yang hebat atau apa. Kalau bisa sekolah bagus, kalaupun enggak bisa, karena seperti saya itu enggak sekolah sound system teman-teman. Jadi saya itu hanya kebanyakan ikut seminar, ikut training, dan saya semuanya besar itu di sound engineer gereja atau sound system gereja. Saya besar karena saya tuh lumayan lama di situ, dan kalau saya hitung dari pertama kali saya itu di tahun 2008 awal sampai sekarang berarti hampir 17 tahun teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu berlama-lama lagi. Yang hal pertama yang harus teman-teman tahu, atau teman-teman sebagai sound operator pemula atau yang baru mau pertama kali terjun di bidang sound system, yang pertama adalah uh, kita harus mengenal yang namanya peralatan-peralatan sound system. Jadi sebagai sound operator pemula, kita juga harus wajib belajar dalam sound system itu ada apa aja sih, apa yang berhubungan antara satu sama lain di bidang sound system. Nah, pada dasarnya kita tahu sendiri di bidang sound system itu ada mixer audio, ada speaker, ada mikrofon, terus ada amplifier, terus ada kabel-kabel atau konektor-konektor lainnya, lalu ada audio interface. Nah, apa sih itu mixer teman-teman? Mixer audio itu ibaratnya namanya juga mixer. Kalau di masakan itu untuk mencampur, atau kita lagi mau buat kue itu ada alat kita membutuhkan mixer untuk mencampur semua. Itu mirip juga seperti di peralatan audio, cuma perbedaannya adalah kalau di pembuatan kue dia kita campur aduk ada basicnya. Kalau di audio itu kita hanya mengandalkan telinga untuk mencampur semua instrumen yang masuk di mixer agar bisa nyaman di telinga pendengar. Jadi mixer itu adalah alat utama teman-teman untuk mengkontrol atau mengatur semua sumber suara. Terus kedua, speaker. Nah, speaker itu ya pasti teman-teman sudah tahu, speaker itu kan ya bisa mengeluarkan bahasa orang awam itu mengeluarkan suara. Nah, itu namanya speaker. Ya biasanya ada juga namanya loudspeaker. Itu semua sama untuk penguat suara. Terus amplifier itu ini teman-teman, jadi penguat suara. Jadi ada di dalam, kadangkala di dalam speaker juga itu ada amplifiernya tuh teman-teman. Jadi kadangkala speaker itu membutuhkan ampli baru bisa mengeluarkan suara, dan itu biasa speaker pasif teman-teman ya. Makanya itu menggunakan ampli. Ya seperti itu. Terus ada mikrofon. Jadi mikrofon itu ya fungsinya untuk, nama juga mikrofon, jadi untuk suara kita bisa tersampaikan ke pendengar melalui mikrofon, masuk ke mixer, lalu keluar ke speaker teman-teman. Itu fungsi dari mikrofon. Lalu kabel-kabel teman-teman juga harus mulai tahu apa itu RCA, apa itu XLR, apa itu TRS, apa itu jack 3,5 mili, dan itu harus teman-teman tahu juga, belajar. Karena kalau kita mau sebagai sound operator, kadang-kala senior kita hanya minta tolong ambilkan jack TRS, tolong ambilkan kabel XLR 2. Nah, kayak gitu kita harus hafal agar supaya kita sambil menimba ilmu ke orang-orang senior kita juga bisa cepat paham. Terus audio interface. Nah, audio interface ini kalau kita bahasa orang awam atau bahasa pemula adalah itu audio untuk melakukan perekaman teman-teman. Jadi untuk lakukan rekam. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah lihat ada di studio rekaman, kok dia ada seperti grafik kok bergerak sendiri, terus ada mereka yang nyanyi kok bisa rekam, ya itu. Jadi itu namanya audio interface teman-teman. Jadi itu salah satu yang harus teman-teman kuasain. Lalu kita akan mulai masuk ke namanya kita harus memahami dasar-dasar dari pengaturan suara teman-teman. Nah, tadi itu saya sudah jelaskan yang namanya basic dari sound system. Nah, setelah teman-teman sudah tahu basicnya semua, peralatannya sudah tahu semua, sekarang kita akan masuk basic dari dasar-dasar pengaturan suara. Nah, di mixer itu ada beberapa teknik yang perlu kita ketahui ya.
Jadi teman-teman harus tahu ada teknik yang harus kita kita harus tahu sebelum kita mengeksekusi semuanya. Nah, kalau teman-teman pernah lihat di tulisan mixer itu ada gain, teman-teman. Nah, gain itu adalah untuk mengatur penguatan awal suara ya. Untuk biasanya kan kalau kita di analog itu ada gain di paling atas. Di bawah itu ada feeder, teman-teman. Jadi feeder yang bisa naik turun, tapi di atas itu ada gainnya. Nah, biasa kalau di analog biasa kita naikkan feeder, kalau itu kurang kedengaran baru kita naikin gain. Seperti itu, teman. Itu untuk mengatur penguatan suaranya, teman-teman. Lalu ada equalizer. Nah, equalizer di mixer analog itu banyak, teman-teman. Sebentar, saya ambilkan contoh ya. Oke, teman-teman, di sini saya ada mixer analog Reverb masih baru. Saya beli tapi belum jarang pakai. Oke, teman-teman, ini saya tunjukkan dasar-dasar dari kita untuk memahami dasar-dasar penguatan ini. Tapi kita balik lagi ke poin yang pertama dulu tadi, teman-teman, supaya teman-teman bisa tahu kalau ini itu mixer, teman-teman, mixer audio. Jadi semua instrumen akan masuk ke sini, lalu dari sini akan dikirim ke speaker, teman-teman. Nah, kita balik lagi ke dasar-dasar pengaturan suaranya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi kita balik lagi ke topik tadi, teman-teman, ya, tentang gain. Jadi ini namanya feeder, teman-teman, seharusnya ya. Jadi ini bukan seharusnya, tapi ini seharusnya feeder. Jadi tapi ini dalam bentuk potensial, teman-teman, ya. Jadi bisa diputar. Terus kalau pada sekarang itu kebanyakan mixer itu dia seperti ini, teman-teman, ada feeder. Jadi itu dia bisa naik seperti ini. Jadi teman-teman, ya, itu. Cuma karena saya beli yang punyanya Hardwell, jadi dia ada gainnya ada di sini, teman-teman. Satu gainnya ada di sini dan volumenya di sini, volume channelnya. Nah, ini saya harus jelasin ke teman-teman. Jadi gain itu adalah nih gain structure-nya, teman-teman, ya. Jadi gain utamanya dia di sini. Jadi ketika pertama kali kita mau setting, yang pastinya kita akan nyalakan adalah ini harus di angka 0, master utamanya. Lalu gainnya ini biasanya saya arah jarum 12 kalau analog, ya, teman-teman. Kalau yang di digital itu kita arahin ke arah jarum 0, teman-teman, ya. Nah, ketika sudah di arah sini, contoh ini kan masih di standarnya, teman-teman, ya. Di sini juga ada angka 0 sebenarnya, teman-teman. Jadi ketika ini sudah di sini terus masih kecil suaranya, maka kita akan naikin ke gain strukturnya atau gain utamanya, kita akan naikin sampai dia mengeluarkan suara di speaker dengan kita bisa dengar dengan baik dan dengan benar, teman-teman. Seperti itu, ya, teman-teman. Terus kedua, untuk sebelum teman-teman lanjut mixing, jadi untuk dasar-dasar pengaturan suara setelah kita sudah tahu gain, ada namanya equalizer, ya. Equalizer itu adalah pengaturan suara mulai dari bass, middle, dan treble atau high, teman-teman, ya. Jadi itu ada di sini, teman-teman, bisa lihat di sini ada low, di sini ada keterangan, seharusnya bisa baca, ya. Nah, di sini ada low, ada mid, ada high. Jadi ini namanya equalizer, teman-teman. Kalau di digital itu, teman-teman, kelihatan parametric equalizernya kelihatan. Cuma kalau di analog dia cuma kayak gini, biasanya cuma 3, ada kadang-kala ada 4. Cuma ini yang analog yang biasanya 3. Terus pen itu balancingnya, teman-teman, kiri dan kanan. Nah, itu ada di sini. Kalau teman-teman bisa lihat pen sorry ya. Sorry, teman-teman. Jadi pen itu seharusnya ada kiri dan kanan. Cuman saya baru tahu kalau mixernya Hardwell ini ternyata nggak ada pennya, teman-teman. Cuma ada auxiliary sama volume mixer. Seharusnya ada satu lagi, teman-teman. Jadi itu panning, teman-teman. Jadi panning itu jadi dia mau dia bisa kita arahin ke speaker kiri dan kita bisa arahin ke speaker kanan. Itu namanya pen, ya, untuk mengatur posisi suara. Terus ada efek. Nah, kalau di mixer sudah pasti ada efek, teman-teman. Jadi seperti ini ada efek
tulisan ada efek. Nah, efek itu sudah pasti, nama juga efek teman-teman. Jadi kita bisa mengisi beberapa efek agar supaya uh, ambient suara kita bisa mendengarkan ada suara tambahan yang tidak terlalu, maksudnya tidak terlalu, efek itu bisa membuat suara itu menjadi nyaman di telinga, tapi ada juga penggunaan efek kalau berlebihan itu tidak menjadi nyaman untuk telinga. Jadi teman-teman harus tahu komposisi atau cara menggunakan efek yang benar. Jadi efek itu untuk pertama untuk banyak orang bilang untuk memperindah, tapi buat saya efek itu adalah untuk membuat suara agar supaya tidak terlalu kasar, salah satunya teman-teman. Kalau pemahaman saya kayak gitu, karena ada beberapa kondisi saya juga kadang-kala pakai reverb untuk memanipulasi yang namanya suara fals itu teman-teman. Jadi efek itu ya kalau tahu penggunaannya baik untuk telinga, sekali lagi seperti itu. Terus selanjutnya kita harus tahu namanya mengatur volume suara, dan itu yang saya sudah jelasin tadi. Ketika kita mau umpamanya teman-teman mau setting peralatan sound system dan speaker, ketika semua sudah kepasang, instrumen sudah dicolok, kita tinggal kita akan menghidupkan sistem dan mau coba suara. Pertama yang harus teman-teman lakukan adalah itu harus mengatur posisi master utamanya, terus volume channel kita harus ya sebisa mungkin sudah di standarnya di arah jam 12 atau di 0 dB. Lalu kita coba apakah suara yang sudah kedengaran sudah kencang apa enggak. Kalau enggak, baru mulai teman-teman mulai naikkan gain structure-nya. Seperti itu teman-teman ya. Terus jadi buat teman-teman semua itu tadi dasar-dasar dari sound system. Jadi ada apa saja di peralatan sound system dan dasar-dasar untuk pengaturan suara. Saya mau berbagi tips buat teman-teman semua karena saya orang yang sering turun di seperti itu. Jadi saya klaim klarifikasi buat teman-teman dulu semua ya, karena saya ini hanya sebagai seorang sound operator otodidak teman-teman. Jadi saya itu enggak sekolah musik, tapi saya sering sekali ikut seminar. Saya sering sekali kalau di event yang di Bali, saya udah beberapa kali saya dipanggil sama rental beberapa untuk mixing, ada acara wedding, acara apa. Kadang-kala saya jadi saya karena sudah mengerti sistem routing, saya sudah mengerti menempatkan posisi di mana, dan biasanya karena saya sudah tahu posisinya, jadi ya saya enjoy-nya seperti teman-teman. Jadi tips dari saya adalah jika teman-teman mau terjun di sound operator, sebisa mungkin teman-teman berlatih. Nah, berlatih ini saya kasih tips teman-teman. Kalau teman-teman punya kenalan di orang event atau punya teman-teman rental atau IO, nggak apa-apa, ikut mereka aja ya. Jangan terlalu berharap dulu, maksudnya memang kita butuh uang, tapi jangan terlalu berharap dulu duit yang utama teman-teman, karena ilmu di sound system itu nggak akan pernah habis teman-teman. Jadi teman-teman sebisa mungkin ikut mereka, jadi belajar dari orang-orang senior kita yang di rental. Saya pun sampai sekarang masih ada, jadi saya punya kenalan yang dia engineer teman-teman. Jadi kadang-kala saya WhatsApp dia atau telepon dia, kadang-kala ini pengaturan seperti ini gimana ya. Saya kadang-kala walaupun sudah mungkin agak tahu banyak, tapi ya tetap saya ya harus belajar banyak. Tetap harus saya bertanya, aku nemu case seperti ini di sini, dan kayaknya ini hal baru buat saya, ini fungsinya untuk apa, saya tanya. Kalau saya nggak tahu, saya pasti tanya, dan orang hebat pasti dia nggak akan pelit ilmu teman-teman. Terus kedua, harus sering mendengarkan lagu teman-teman. Nah ini banyak orang yang mungkin ini hal sepele teman-teman, tapi dari saya bilang teman-teman, kalau mau mendengarkan lagu itu dengarkan lagu yang benar-benar kualitas audionya bagus. Dimana yang kita bisa mendengarkan kualitas audio bagus adalah kita bisa dengar dari contoh mungkin di YouTube, nggak apa-apa walaupun YouTube sudah kompres teman-teman, tapi gunakanlah headphone yang benar-benar bagus kalian ya. Kalau saya sih mendengarkan belajar itu, saya kadang-kadang dengarkan di headphone yang benar-benar bagus, yang harganya 1,4 yang saya lupa, ATX 50 ya, punya Audio Technica ya. Itu menurut saya oke teman-teman. Dan di situ ketika saya mendengarkan,
saya mulai mengkritisi dalam arti gini. Ketika saya dengar, saya hanya harus dengarkan, uh, karena itu kan audio recording teman-teman, jadi sudah masuk production. Ya pas saya dengar itu, saya tahu posisi gitar akustiknya di mana, posisi gitar elektriknya di mana, terus snare-nya di mana, tom 1, tom 2, mid tom, floor tom atau high tom, itu saya tahu udah di mana posisinya. Karena kan itu mereka production dan biasanya ada seni-seninya. Makanya ketika saya mendengarkan seperti itu, saya akhirnya ya, saya dengar sambil saya ternyata cara mixingnya dia kayak gini, ternyata enak seperti ini, dan vokalnya harus di depan, terus ada efek apa dia pasang di sini, kok enak sekali saya dengar. Seperti itu teman-teman, kalau kita mau berlatih untuk mendengarkan hasil telinga kita. Jadi kita mendengarkan sebisa mungkin ya, sehari bisa 4 jam atau 5 jam, tidak apa-apa teman-teman, tapi dengan volume yang sewajarnya, karena semakin keras semakin nanti usia telinga teman-teman semakin rusak, seperti itu teman-teman. Terus yang itu saya bilang tadi, harus belajar ke teman-teman yang atau ke senior-senior kita yang hebat, tidak apa-apa saling bertanya. Terus harus mulai berani mencoba. Jadi ketika teman-teman ada hal yang baru, teman-teman harus berani mencoba untuk mulai mempraktekkannya. Karena kalau teman-teman hanya melihat tapi tidak praktek, itu akan percuma. Terus begini teman-teman, jangan takut salah ya, kecuali teman-teman sudah salah pemasangan, itu ya tidak benar. Tapi ketika teman-teman lagi belajar EQ, ada belajar apa, tiba-tiba ada feedback, ada apa, itu wajar teman-teman. Itu sudah sangat wajar buat orang-orang pemula. Yang paling penting itu aja, jangan sampai kita salah colok listrik, jangan sampai kita salah ambil kabel, itu paling fatal. Tapi ketika kita semua sudah running dan teman-teman sudah mulai mencoba mixing, mencoba operator, udah jangan sampai salah gitu. Itu tips. Dan tips terakhir dari saya adalah untuk kita jadi hebat, harus kita punya ilmu yang namanya seperti padi teman-teman ya. Padi itu semakin berisi semakin menunduk atau semakin ke bawah. Jadi kalau kita mau supaya kita banyak ilmu ya, kita harus punya hati mau menerima kritik loh teman-teman. Saya sering kali saya beberapa tahun lalu tuh saya sering sekali komplain yang benar-benar hebat teman-teman. Walaupun saya tahu itu bukan kesalahan saya, atau saya pun tahu kalau yang mereka komplain adalah salah satu yang tidak bisa saya ubah di sistem itu, karena sistem speakernya ya bukan standar untuk kita profesional. Tapi ya saya tetap mendengarkan, karena saya bilang ya udah, karena bagi saya semua itu ada waktunya. Ketika kita sudah bekerja yang benar, terus ada ini udah masih ada komplain atau apa, ya udah saya anggap itu ya memang ada, maksudnya pengalaman hidup lah untuk saya bisa lebih maju. Oke? Semoga teman-teman ini tutorial bisa membantu teman-teman semua untuk soundman operator pemula. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh follow Instagram saya, tanya aja, DM aja ke Instagram saya, agar supaya teman-teman semua bisa mendapatkan jawaban langsung dari saya. Sudah ada beberapa yang ini, bahkan ada yang WhatsApp ke saya, nggak tahu dia dapat dari mana nomor saya. Mungkin ya nggak tahu. Jadi sampai ada orang tanya sistem split gain, ada orang tanya sistem seperti saya kan sempat buat splitter monitor analog biasa kan teman-teman. Saya coba-coba aja, ternyata berfungsi, dan ada yang tanya gimana sih, terus saya jelasin sebisa mungkin teman-teman. So buat teman-teman semua, sampai ketemu di konten saya selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar supaya video-video lainnya bisa teman-teman dapatkan di konten-konten saya. Sampai jumpa.